Assalamualaikum. Hai semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua saya haturkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Fajar Hidayatullah dengan NIM 201018069, Anugrah Titadara dengan NIM 201018077, Ajeng Luki dengan NIM 2018084, dan yang terakhir Noni Febriani dengan NIM 2018089. Di sini kami akan membahas topik yang sudah kami diskusikan, yaitu tentang komunikasi massa. Kemudian ada rekan-rekan saya yang akan membacakan materinya. Selamat menyimak. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai konsep dasar komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses yang sangat kompleks yang dilakukan dengan menggunakan mesin untuk memproduksi dan menyebarkan pesan yang ditujukan kepada khalayak yang besar, heterogen, dan terpencar. Model-model komunikasi massa. Yang pertama yaitu model Aristoteles. Model Aristoteles sering dinamakan sebagai model retoris. Model ini dianggap sebagai model komunikasi paling klasik. Menurut Aristoteles, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Yang kedua yaitu model stimulus respon, merupakan model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh aliran behavioristik dalam psikologi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses, aksi, dan reaksi yang sangat sederhana. Proses komunikasi yang digambarkan dalam model ini sebagai pertukaran atau pemindahan gagasan, dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek. Yang ketiga yaitu model formula Lasswell. Formula Lasswell dianggap model komunikasi paling awal, yakni pada tahun 1948. Lasswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaannya. Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell tersebut merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, receiver atau komunikan atau penerima, dan efek. Yang keempat yaitu model Shannon and Weaver. Model ini sering juga disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Model Shannon dan Weaver dianggap sebagai model yang paling berpengaruh bagi model komunikasi yang muncul berikutnya. Yang kelima yaitu model teori kultivasi. Teori ini memprediksikan dan menjelaskan formasi dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi pesan-pesan yang disampaikan media massa. Yang keenam yaitu model teori dependensi. Gagasan utama teori dependensi merupakan pada asumsi bahwa media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang berperan penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok, atau individu dalam aktivitas sosial. Efektivitas komunikasi massa. Efektivitas komunikasi massa merupakan pengaruh dari suatu kegiatan yang disampaikan oleh suatu media, baik dalam media cetak, televisi, tatap muka, dan sebagainya. Biasanya hasil dari efektivitas komunikasi massa dapat dilihat secara adanya reaksi dari komunikan atau pemirsa jika suatu pesan dapat tanggapan ataupun dapat merubah komunikan, maka efektivitas tersebut dapat dikatakan mempunyai dampak. Perbedaan komunikasi massa dan komunikasi media massa. Komunikasi massa merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk menghubungkan komunikator massa dan komunikan dalam jumlah besar yang tinggal berjauhan atau tersebar sangat heterogen. Sedangkan media massa yaitu secara general, medium adalah sarana atau alat untuk menyampaikan sebuah pesan dari sumber kepada penerima pesan, atau medium adalah bentuk tunggal dan media adalah bentuk jamak. Contoh komunikasi massa. Komunikasi
Televisi massa menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu, menunjukkan hubungan kekuasaan, serta memudahkan berbagai macam inovasi, misalnya seperti informasi yang berkaitan dengan karir seseorang dengan merujuk kepada profesi tertentu yaitu pengusaha. Dalam media massa, informasi mengenai karir pengusaha tersebut akan diberitakan melalui siaran radio dan televisi, dan postingan di media online. Dengan begitu, masyarakat umum bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingannya. Selesai sudah pembahasan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan pada kelompok kami. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.